Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Ananda Ibu semua? Semoga selalu sehat dan tetap semangat ya. Oke, jumpa lagi kita pada pelajaran matematika di kelas 8. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas relasi dan fungsi. Nah, apa itu relasi? Coba Ananda perhatikan berikut ini. Ari anak dari Pak Amir, Budi anak dari Pak Kamal, Cici anak dari Pak Alim, Dodi anak dari Pak Amir, dan Edo anak dari Pak Kamal. Nah, pada keterangan di atas dapat Ananda lihat bahwa ada dua himpunan, yakni himpunan anak, kita beri nama himpunannya adalah himpunan A, yang anggotanya adalah Ari, Budi, Cici, Dodi, dan Eko. Sedangkan himpunan Bapak, kita beri nama himpunannya adalah himpunan B, yang anggotanya adalah Amir, Kamal, dan Alim. Nah, coba perhatikan hubungan antara Ari dengan Pak Amir, Budi dengan Pak Kamal, Cici dengan Pak Alim, dan Dodi dengan Pak Amir, begitu juga Edo dengan Pak Kamal, hubungannya adalah anak dari. Berarti hubungan atau relasi antara anggota himpunan A dan anggota himpunan B adalah anak dari. Nah, apa itu relasi? Berarti relasi adalah hubungan antara dua kumpulan objek dengan aturan tertentu. Berarti relasi atau hubungannya memiliki aturan tertentu. Nah, relasi dapat kita nyatakan dalam bentuk yang pertama diagram panah, yang kedua himpunan pasangan berurutan, nah yang ketiga dengan grafik. Nah, coba perhatikan relasi Ari anak dari Pak Amir, Budi anak dari Pak Kamal, Cici anak dari Pak Alim, Dodi anak dari Pak Amir, dan Edo anak dari Pak Kamal. Nah, relasi ini mau kita buat ke dalam bentuk diagram panah, himpunan pasangan berurutan, dan grafik. Nah, untuk diagram panah, pertama sekali Ananda buat dulu dua himpunan. Yang pertama himpunan anak, nah yang kedua himpunan bapak. Yang masing-masing anggota himpunannya ini kita buat di dalam kurva tertutup. Begitu juga dengan himpunan bapak, anggotanya kita buat di dalam kurva tertutup. Jangan lupa beri tanda noktah. Nah, kemudian relasinya ini kan anak dari, maka relasi anak dari ini kita ganti dia dengan anak panah. Berarti kita hubungkan Ari, kita hubungkan dengan Amir dengan anak panah. Kemudian Budi, kita hubungkan dia dengan Kamal dengan anak panah. Kemudian Dodi dihubungkan dengan Amir dengan anak panah. Nah, Cici dihubungkan dengan Alim dengan anak panah. Dan yang terakhir Edo kita hubungkan dengan Kamal dengan anak panah. Nah, anak panah ini itulah dia relasinya. Berarti cara membacanya Ari anak dari Pak Amir, Budi anak dari Pak Kamal, kemudian Dodi anak dari Pak Amir, Cici anak dari Pak Alim, dan yang terakhir Edo anak dari Pak Kamal. Nah, dengan himpunan pasangan berurutan, berarti nanti relasinya kamu ganti dengan tanda koma, dan ini kita buat di dalam tanda kurung kurawal yang menyatakan himpunan. Berarti Ari kita hubungkan dia dengan tanda koma dengan Amir, Budi dihubungkan dengan tanda koma dengan Kamal, Cici dihubungkan dengan tanda koma dengan Alim, Dodi dihubungkan dengan tanda koma dengan Amir, dan Eko dihubungkan dengan tanda koma dengan Kamal. Nah, cara membacanya Ari
anak dari Pak Amir. Berarti koma ini kita ganti dengan relasinya, baca dengan relasinya. Berarti Ari anak dari Pak Amir. Budi anak dari Pak Kamal. Begitu selanjutnya sampai Eko anak dari Pak Kamal. Nah, bagaimana dengan grafik? Pertama sekali, Ananda buat dulu sumbu tegak dan sumbu mendatar atau kartesius, koordinat kartesiusnya. Untuk sumbu mendatar atau horizontal, ini adalah untuk himpunan pertama, berarti dalam hal ini adalah himpunan anak. Tulis anggota himpunannya ada Ari, Budi, Cici, Dodi, dan Eko. Dan untuk sumbu tegak, atau vertikal adalah untuk himpunan yang kedua, yakni adalah himpunan Bapak. Tulis nama anggotanya ada Amir, Kamal, dan Alim. Kemudian kita hubungkan masing-masing anggota himpunannya. Berarti Ari, kita hubungkan dia ke Amir. Budi, kita hubungkan dia ke Kamal. Cici, kita hubungkan dia ke Alim. Kemudian Dodi, kita hubungkan dia ke Amir. Dan yang terakhir, Eko, kita hubungkan dia ke Kamal. Berarti cara membacanya, Ari, anak dari Pak Amir. Budi, anak dari Pak Kamal. Begitu juga yang terakhir, Eko, anak dari Pak Kamal. Contoh yang kedua, diketahui himpunan K 9, 10, 11, 12, 13, 14 dan himpunan L 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, tunjukkan relasi dari K ke L dengan aturan. Berarti aturannya adalah kelipatan dari dalam bentuk diagram panah, himpunan pasangan berurutan, dan yang terakhir dengan grafik. Nah, untuk diagram panah sama halnya seperti tadi, dua himpunan ini anggotanya masing-masing kita buat dia di dalam tanda kurva tertutup. Nah, ini juga kita buat dia ke dalam kurva tertutup. Kemudian, lihat aturannya kelipatan dari. Berarti, kamu carilah anggota himpunan K ini, mana yang merupakan kelipatan dari pada anggota himpunan L. Maka dari sini, 9 kelipatan dari 3 berarti hubungkan 9 ini dengan anak panah ketiga. Kemudian 10 kelipatan dari 2, hubungkan dia dengan anak panah. 10 juga kelipatan dari 5. 12 kelipatan dari 2. 12 kelipatan dari 3, berarti dihubungkan dia dengan anak panah. 12 kelipatan dari 4, maka 12 dengan 4 dihubungkan dengan anak panah. 12 kelipatan dari 6 berarti 12 ke 6 kita hubungkan dengan anak panah. Nah, 14 kelipatan dari 2 berarti 14 ini kita hubungkan dia dengan anak panah kedua. Dan yang terakhir 14 kelipatan dari 7 maka 14 dengan 7 ini kita hubungkan dia dengan anak panah. Maka inilah dia relasinya dengan diagram panah. Nah, yang kedua dengan himpunan pasangan berurutan, berarti relasinya ini kita buat dia, ganti dia dengan tanda koma. Berarti cara membacanya himpunan 9 kelipatan dari 3, 10 kelipatan dari 2, 10 kelipatan dari 5, 12 kelipatan dari 2, berarti koma ini baca relasinya ya nak ya. 12 kelipatan dari 3, 12 kelipatan dari 4, 12 kelipatan dari 6, 14 kelipatan dari 2, 14 kelipatan dari 7. Jangan lupa tutup kurung kurawal. Nah, dengan grafik berarti buat dia koordinat kartesiusnya dulu.
Untuk sumbu mendatar itu adalah untuk himpunan pertama, yakni himpunan K. Sedangkan untuk sumbu tegak atau vertikal, kita buat dia dengan himpunan yang kedua, yakni himpunan L. Tulis anggota himpunannya. Kemudian, pasangkan dia, berarti 9 ke 3. Kemudian, 10 ke 2. Kemudian 10 ke 5. Jangan lupa kasih nokta penghubungnya. Kemudian 12 ke 2. Berarti 12 kelipatan dari 2. 12 kelipatan dari 3. Berarti 12 untuk sumbu mendatar. Lihat 3 pada sumbu tegak. Berarti 12 kelipatan dari 3. 12 kelipatan dari 4, berarti lihat sumbu mendatarnya 12. Nah, lihat sumbu tegaknya 4. Kemudian, 12 kelipatan dari 6. 14 kelipatan dari 2. Dan 14 kelipatan dari 7. Nah, itulah dia dengan grafik. Contoh yang ketiga. Tuliskan di atasnya arti tanda panah pada masing-masing diagram panah berikut. Nah, coba perhatikan untuk yang A. 1, anak panahnya ke-2. 2, anak panahnya ke-4. 3, anak panahnya ke-6. Nah, 4, anak panahnya ke-8. Nah, kira-kira arti tanda panah di sini nih apa ya? Oke, arti tanda panah di sini adalah setengah dari. Coba perhatikan, apakah 1 setengah dari 2? Apakah 2 setengah dari 4? 3 setengah dari 6? 4 setengah dari 8? Ya, berarti arti tanda panah ini adalah setengah dari. Maka relasinya adalah setengah dari. Nah, yang untuk yang kedua, yang B. 2 dihubungkan dengan anak panah ke-1. 3 dihubungkan dengan anak panah ke-1. 3 dihubungkan dengan anak panah ke-2. 4 dihubungkan dengan anak panah ke-1. 4 dihubungkan dengan anak panah ke-2. Dan yang terakhir 4 dihubungkan dengan anak panah ke-3. Nah, kira-kira apa sih arti dari tanda panah ini? Coba perhatikan. Ya, benar. Artinya adalah lebih dari. Coba kita uji. Apakah 2 ini lebih dari 1? Ya. 3 lebih dari 1. 3 lebih dari 2. 4 lebih dari 1. 4 lebih dari 2. 4 lebih dari 3. Oke, benar. Maka arti tanda panah ini adalah lebih dari. Nah, untuk yang terakhir, yang C, coba Anda perhatikan. 5 dihubungkan dia dengan anak panah ke-20, kemudian 6 ke-18, 6 ke-24, 8 ke-16, 8 ke-24, nah yang terakhir 9 ke-18. Nah, kira-kira apa ya arti dari tanda panah berikut ini? Oke, arti dari tanda panahnya adalah faktor dari. Coba kita uji, apakah 5 faktor dari 20? 6 faktor dari 18, 6 faktor dari 24, 8 faktor dari 16, 8 faktor dari 24, 9 faktor dari 18. Ya, berarti benar ya. Maka arti tanda panahnya adalah faktor dari. Nah, yang kedua, pemetaan. Nah, apa itu pemetaan? Nah, pemetaan di sini sama dengan fungsi atau istilah lain dari pemetaan adalah fungsi. Nah, apa itu pemetaan? Pemetaan adalah relasi, berarti fungsi atau pemetaan ini juga merupakan relasi atau hubungan yang khusus. Nah, yang khusus antara dua himpunan di mana setiap anggota himpunan pertama dengan tepat mendapat satu pasangan anggota himpunan kedua. Berarti syaratnya yakni himpunan pertama semuanya harus berpasangan dan masing-masing pasangannya itu hanya satu pada himpunan kedua. Nah, coba perhatikan contoh berikut ini.
Apakah relasi di bawah ini merupakan pemetaan atau fungsi?